Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pertemuan minggu kelima ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang analisis perangkat lunak. Analisis pengembangan perangkat lunak itu di sini kita ada 3 topik penting ya. Pertama requirement gathering atau mengumpulkan requirement, kemudian menganalisis requirement-nya, dan yang ketiga adalah business process modeling. Ya, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai requirement ya. Jadi requirement ini kalau dalam arti kamus itu berupa kebutuhan atau persyaratan ya. Sedangkan kalau pengertian dalam RPL-nya itu adalah pernyataan apa yang harus sistem lakukan ya. Atau pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem ya. Kemudian di sini kita fokus betul pada kebutuhan atau keinginan pengguna ya selama dalam fase analisis. Nah, requirement ini sepanjang proyek dia bisa saja berubah ya, mulai dari fase analisis desain sampai dengan implementasi itu kemungkinan perubahannya tetap selalu ada. Nah, requirement ini harus dikumpulkan ya. Kita masuk ke requirement gathering ini harus dikumpulkan. Jadi proses pengumpulan requirement ini adalah proses mengidentifikasi kebutuhan proyek mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi di sini prosesnya fokus pada mengumpulkan requirement-nya untuk menghasilkan proyek yang sukses. Jadi pengumpulan requirement itu sederhana dan cukup jelas ya. Cuma jarang mendapat perhatian yang layak. Kadang-kadang ada yang mengabaikan, orang tidak pakai requirement, dia langsung saja desain sampai coding ya. Nah itu sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi itu akan menimbulkan pekerjaan yang biasanya berulang-ulang ya, karena analisisnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini kita akan menguraikan bagaimana caranya mengumpulkan requirement dan juga bagaimana caranya kita meluangkan waktu untuk fokus ya pada pengumpulan requirement atau fokus pada apa keinginan dari pelanggan supaya proyek ini berjalan dengan baik. Dalam manajemen proyek itu requirement gathering biasanya di awal ya. Kita bertemu sama sponsor, kita bertemu sama orang yang akan menggunakan sistem. Kemudian kita bertanya apa keinginannya, seperti apa sistem yang mereka mau buat ya. Tapi pertanyaan yang paling penting kita biasanya lontarkan adalah berapa lama proyek ini ya. Kalau kita mengacu pada proyek pemerintah atau swasta, biasanya di bawah 1 tahun kita harus menyelesaikan proyek ini. Kemudian siapa yang terlibat dalam proyek ini, kita harus bisa mengukur kemampuan dari individu-individu yang nanti akan menggunakan sistem ya, supaya kita mempersiapkan misalnya pelatihan atau kita bisa menjadwalkan berapa lama kita harus melatih orang ini, tergantung dari sumber daya manusia yang mereka miliki. Nah, kemungkinan berikutnya adalah kita bertanya mengenai risiko ya dalam proyek ini. Kalau dia punya proyek software itu terlalu rumit, itu risikonya pasti akan semakin besar, dan itu harus kita jelaskan juga ya. Proses pengumpulan requirement ini sebenarnya tidak sulit ya. Jadi tapi dia adalah komponen penting dalam perencanaan proyek ya, termasuk dalam melakukan analisis requirement dari suatu proyek. Nah, di sini kita lihat tipe-tipe requirement ya. Jadi kalau kita lihat dari atas itu ada selalu keinginan dari sponsor ya. Jadi sponsor punya point of view itu adalah dia ingin membangun sistem IT, misalnya Gojek ya. Dia bisa bangun sistem yang memang saling terkoneksi antara mulai dari drivernya sampai adminnya ya, sampai sistem keuangannya dan sebagainya. Itu adalah pandangan sponsor bagaimana dimungkinkan suatu bisnis itu bisa mengelola driver ojek ya, dengan mulai dari bagaimana kita memanggil ojek, bagaimana mereka menangkap orang yang akan memanggilnya, kemudian bagaimana mereka mengetahui rute orang itu, bagaimana mereka mengetahui rute tujuannya. Itu semua dalam requirement bisnis ya. Jadi kita lihat lingkup proyek itu apa tujuannya ya. Tujuannya adalah memberikan layanan transportasi end to end ya, dari awal target dari awal dia berada sampai ke tujuannya ya.
Nah, itu tujuan bisnisnya. Kemudian dari user requirement, orang yang menggunakan, kita harus juga tahu apakah orang-orang ini SDM yang sudah terlatih menggunakan komputer atau menggunakan sistem. Kita juga harus tujuannya apa mereka menjalankan sistem itu. Ya, intinya sih sebenarnya juga mendukung bisnis ya. Kemudian bagaimana user input outputnya, bagaimana user interface-nya, apakah mereka paham atau tidak. Nah, ini adalah user requirement ya, kebutuhan user. Nah, yang sering kita masuki di RPL adalah system requirement ya. Jadi di dalam analisis requirement kita punya dua hal yang kita analisis. Yang pertama itu adalah functional requirement ya, apa yang sistem lakukan, dan juga non-functional requirement, apa yang sistem bagaimana sistem melakukannya ya. Nah, kita lihat proses requirement gathering di sini ya. Jadi kita mulai dari assign role atau memberikan peran ya. Di sini kemudian ada interview stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau orang-orang yang terlibat dalam proyek. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan dan mendokumentasikan, bagaimana kita membuat list asumsi dan requirement-nya, bagaimana kita mendapatkan approval atau persetujuan terhadap proyek itu, dan bagaimana kita memonitor progres sebagai pengumpulan requirement tersebut. Nah, di sini kita pertama menetapkan peran ya. Jadi pada saat kita sudah mendapat proyek, kita harus tahu peran-peran kita ya, peran-peran tim kita, termasuk peran sponsor atau peran seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi kalau dari stakeholder, siapa yang investasi, siapa yang membiayai. Kemudian kalau dari sisi kita, tim developer, itu siapa manajer proyeknya, siapa timnya, berapa programmernya, ya, berapa sistem analisnya, berapa desainernya, ya, dan seterusnya. Kemudian kita identifikasi semua peran itu dan pastikan mereka semua sudah mendapatkan tanggung jawab masing-masing. Ya, kemudian peran-peran seperti manajer, administrator proyek, desainer, semua ini kita atur ya. Kita atur, kemudian kita berikan tanggung jawab kepada masing-masing peran atau pada masing-masing personal yang memiliki peran di dalam proyek tersebut. Jadi di sini juga banyak proyek yang melewatkan ini ya, sehingga kadang-kadang pembagian tugas itu jadi berantakan, ya, tidak terkontrol. Nah, yang berikutnya kita interview stakeholder, kita bertemu pemangku kepentingan, kita jelaskan kepada mereka bagaimana gambaran proyek secara utuh, ya, utamanya kepada sponsor atau orang yang membiayai proyek. Kemudian juga kita menyerap apa yang menjadi keinginan mereka, ya, keinginan mereka dalam membangun sistem yang kita buat ini. Ya, kemudian kita wawancara juga, kita bertanya kepada mereka semua apa tujuan proyek ini, ya. Bagaimana supaya proyek ini bisa berhasil? Tentunya kita berharap dukungan dari sponsor ya, utamanya dalam hal finansial. Kemudian kita juga tidak usah takut khawatir menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran Anda. Misalnya kita khawatir anggarannya tidak cukup, atau kita khawatir waktunya tidak cukup ya. Tidak apa-apa kita sampaikan ya. Siapa tahu mereka memberikan kelonggaran terhadap hal tersebut. Nah, kemudian Anda juga bisa menyampaikan apa yang Anda harapkan dari proyek ini ya, dan itu untuk memastikan antara keinginan dari si sponsor dan keinginan dari tim kita atau kita sebagai manajer proyek misalnya itu matching atau sesuai ya. Kemudian perubahan apa yang harus kita rekomendasikan jika misalnya dalam proses perjalanan proyek itu ada permintaan-permintaan baru ya. Jadi pemangku kepentingan termasuk paling utama sponsor ini adalah pembuat keputusan akhir. Jadi penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada mereka untuk mendukung pengumpulan requirement ini. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari sponsor, dapat informasi dari tim sponsor ya, atau dari orang-orang yang nanti akan menggunakan sistem atau software ini, langkah berikutnya adalah kita mengumpulkan informasi itu, kemudian mendokumentasikannya. Ya, jadi kita gunakan tools manajemen proyek lah untuk mengumpulkannya. Misalnya kita menggunakan Microsoft Project lah misalnya, kita pakai untuk membuat analisis requirement.
Jadi di sini beberapa contoh dokumentasi ini ya, apapun jawaban dari pemangku kepentingan atas pertanyaan kita atau kita, karena dalam hal ini kita sebagai pewawancara, kita dokumentasikan semua ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pemangku kepentingan semua kita dokumentasikan, termasuk permintaan dari pemangku kepentingan dan juga komentar-komentar itu juga harus kita catat kalau memang itu terkait dengan proyek ya. Pertanyaan dan komentar yang muncul selama wawancara itu semua harus didokumentasi. Kalau bisa dokumentasinya direkam ya. Kalau tidak rekam video, kita rekam suara saja paling tidak. Nah, kemudian semua jawaban-jawaban itu, semua komentar-komentar itu, semua masukan-masukan itu kita dokumentasikan ya, agar itu nanti menjadi salah satu referensi untuk pengumpulan requirement-nya. Nah, kemudian kita buat daftar asumsi dan requirement ya. Jadi misalnya kita sudah kumpulkan tadi, kita sudah dokumentasikan ya. Kita buatkan jadwal ya. Kita buat jadwal, kita bisa menggunakan Gantt chart ya. Gantt chart ini tools untuk pembuatan schedule agar pemangku kepentingan dapat melihat secara visual ya, kebutuhan proyek dan juga pencapaian proyek. Kemudian juga di sini nanti manajer proyek, kalau kita sebagai orang yang awal mendapatkan proyek, kita harus membentuk tim ya. Kita menentukan orang-orang yang terlibat di dalam proyek, termasuk orang-orang dalam ya. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan satu perusahaan, kita harus pasti melibatkan orang dalam proyek. Tidak semua tim itu dari kita sendiri ya, bisa saja tim itu ada dari orang dalam. Kemudian juga kita harus pahami resiko. Kita juga harus buat daftar resiko ya, supaya kita prioritaskan juga ya, jangan sampai kita mengabaikan resiko-resikonya. Nah, sasarannya biasanya dalam asumsi dan requirement ini adalah sasarannya biasa disebut sebagai SMART ya. Jadi ini persyaratan proyek yang harus kita tindak lanjuti. Jadi SMART itu terkait dengan kata spesifik, measurable, agreed upon, realistic, dan time based ya. Jadi kalau terkait suatu sistem atau suatu proyek atau proyek software ya, jadi spesifik itu semua software yang dibangun atau sistem yang dibangun itu harus sesuai dengan pesanan klien. Software yang baik adalah software yang sesuai dengan keinginan klien. Itulah kualitas software. Kemudian measurable, kita bisa mengukurnya ya. Kita bisa mengukur proyek itu besarkah, sedang, atau kecil. Karena ini juga tergantung terkait dengan pembiayaan. Kalau kategorinya besar ya harus biayanya besar, kategorinya sedang harus biayanya sedang, kategorinya kecil ya biayanya juga kecil. Nah, kemudian agreed upon ya, disepakati oleh developer dan klien. Sponsor dan kita sebagai developer harus menyepakati bahwa inilah yang akan kita bangun. Kemudian realistis, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi kemampuan sumber daya yang kita miliki. Jangan kita ambil teknologi yang sangat canggih padahal kemampuan sumber daya manusia proyek kita itu tidak mampu sampai di level itu. Kemudian yang terakhir adalah time based ya. Jadi T-nya itu smart, time based. Semua tahapan ada waktu dan semua proyek harus ada waktunya. Kalau proyek pemerintah kita harus selesaikan kurang dari 1 tahun karena biasanya proyek pemerintah itu dianggarkan setiap tahun. Oke. Kemudian terkait dengan daftar resiko ya, kita juga harus identifikasi yang mana kategori prioritas rendah, resiko prioritas rendah, misalnya miskomunikasi itu masuk dalam prioritas rendah ya. Sedangkan prioritas sedang misalnya ada yang terlambat ya. Ada tim yang kecapean ya, itu juga masuk prioritas sedang ya. Atau menurun motivasi kerja, ini masuk dalam prioritas sedang. Nah, di sini peran manajer proyek itu sangat penting ya untuk tetap memotivasi timnya. Kemudian prioritas tinggi ya, risiko seperti masalah keamanan, pencurian data ini penting sekali ya. Jangan kemudian juga misalnya sumber daya kita tiba-tiba sakit atau meninggal, itu juga masuk dalam daftar risiko prioritas tinggi ya. Nah, kemudian setelah kita list semuanya, kita pastikan bahwa sponsor proyek dan kita sebagai developer itu sudah saling menyetujui ya. Saling menyetujui harus dituangkan dalam
suatu kesepakatan, suatu approval, ya, apakah itu dalam bentuk kontrak kerjasama ataupun dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan tertulis lainnya. Ya, kemudian kita juga pastikan selalu bahwa apa yang menjadi keinginan sudah tercatat, tapi jika ada penambahan itu ada konsekuensi juga yang harus ditanggung oleh sponsor, ya, karena ya kalau kita biarkan misalnya sponsor mengubah keinginannya, tidak mengacu pada persetujuan, nah itu bisa bahaya juga, proyek kita bisa menjadi proyek yang tidak selesai. Ya, kemudian kalau sudah approval, kita lanjutkan dengan proses analisis dan desain serta bagaimana merencanakan implementasinya. Nah, kalau sudah di get approval, ya intinya kita bekerja, ya, kita developer, kita lakukanlah. Kemudian dalam proses pengerjaannya kita harus juga monitor apakah semua on schedule, on budget, ya, apakah sesuai jadwal, sesuai dengan waktu, dan sesuai dengan lingkup yang kita kerjakan. Ya, jadi memantau itu adalah kita melacak bagaimana anggaran dan waktu itu bisa sesuai dengan budget dan juga waktu yang diberikan kepada kita. Ya. Dengan memonitor ini kita bisa melihat perubahan secara real time dan kita bisa mengambil tindakan cepat ketika kita sudah bisa memonitor ada keterlambatan dalam salah satu tugas dan tanggung jawab dari tim proyek kita. Nah, beberapa teknik requirement gathering, ya, yang paling banyak itu biasanya wawancara, ya. Kita minta masukan kepada stakeholder, ya. Cuma kadang-kadang juga kalau kita minta masukan, kadang-kadang biasanya pimpinan, ya, misalnya kita bikin sistem kepegawaian, ya, kita wawancara orang bagian kepegawaiannya, tapi mereka sama sekali tidak paham dengan software yang dia mau bikin. Dia cuma tahu bahwa oh, ada sistem kepegawaian, kita bikin sistem kepegawaian. Nah, untuk itulah biasa kita menggunakan metode prototyping, ya. Biasanya kalau prototyping itu kan sistem sudah jadi, kita tinggal kasih lihat mau kayak begini, mau kayak begini, mau kayak begini. Oh, yang ini fitur ini saya tidak mau, misalnya kita keluarkan. Fitur ini saya mau, fitur ini saya mau tambahkan, misalnya. Itu bisa kita lakukan dengan kalau misalnya kita punya stakeholder atau sponsor itu tidak paham betul tentang sistem yang akan dibangun, ya. Jadi tim developer di sini juga bertanggung jawab mengumpulkan seluruh informasi, ya, untuk memahami apa yang seharusnya menjadi requirement dari proyek, ya. Nah, ini juga otomatis juga akan memastikan kesiapan kita dalam membangun suatu proyek perangkat lunak. Nah, teknik requirement gathering di sini ya paling sering itu wawancara sebenarnya, ya, paling sering itu wawancara. Kemudian juga ada juga questionnaire, ya, di mana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebutuhan proyek atau requirement dari proyek, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan use case skenario, ya. Jadi kita bikin skenario bagaimana sistem itu berjalan, atau kita menggunakan mind mapping juga boleh, ya. Mind mapping itu kita merencanakan membuat penyelesaian dalam bentuk hierarki, ya. Kemudian atau seperti tadi yang saya bilang, kita bikin prototyping, kasih lihat mereka sistem yang seperti apa yang dia inginkan, ya. Kita kasih lihat dia sistem kepegawaian misalnya, kalau yang dia inginkan, contohkan dengan sistem yang sudah pernah kita bangun. Kemudian nanti tinggal memastikan semua fiturnya apakah itu semua yang dia sukai atau dia inginkan atau tidak, ya. Nah, ini requirement elicitation, ini saya kira teknik yang lebih dalam, ya, tapi tidak perlulah kita sampai sedalam ini, kita bisa pas lewat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa requirement gathering itu penting, ya. Requirement gathering itu penting sekali karena kalau kita ingin membuat suatu sistem atau software yang berkualitas, artinya apa? Dia bisa memuaskan keinginan dari stakeholder, memuaskan keinginan dari sponsor, memuaskan keinginan dari pengguna, ya. Jadi kalau kita mampu menangkap seluruh keinginan dari stakeholder, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau seluruh keinginan itu kita implementasikan ke dalam software atau sistem yang kita
bangun, ya. Selain itu juga requirement gathering penting untuk meningkatkan success rate, ya, dengan menangkap seluruh keinginan atau seluruh requirement yang ada, ya. Kita sudah bisa mengantisipasi banyak hal, ya, dan ini dengan mengantisipasi banyak hal itu akan memperbesar peluang kita agar proyek itu bisa berjalan dengan sukses atau berhasil. Dan yang tidak kalah pentingnya, proyek yang berhasil itu biasanya bisa mengurangi biaya proyek, sehingga keuntungan proyek itu bisa didistribusikan kepada tim proyek, ya. Jadi kenapa requirement gathering itu penting? Kegagalan dalam requirement gathering itu ya tidak bisa juga kita hindari, ya. Kalau misalnya itu terjadi kalau kita tidak mampu mendefinisikan semua permasalahan atau mendefinisikan semua masukan-masukan dari stakeholder, ya, atau tujuan dari software yang kita bangun itu tidak lengkap atau tidak benar, ya, ada informasi yang salah yang kita tangkap tapi kita menjadikan itu sebagai acuan, ya. Nah, biasanya kalau kita jelek dalam menganalisis, kita bisa melakukan perbaikan berkali-kali, ya, agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, ini kalau memang keinginan pelanggan dari awal tidak kita kumpulkan seluruh keinginannya, itu bisa menjadi trial and error berkali-kali, dan ini tidak efisien, ya. Dan otomatis kalau tidak efisien, dia bisa meningkatkan biaya produksi atau membuat proyek itu menjadi terlambat atau tertunda. Nah, ini adalah analogi dari bagaimana gagalnya suatu proyek, ya. Jadi kalau di sini kita lihat, di sini customer, ya. Jadi customer di sini menjelaskan bahwa dia menginginkan ayunan yang kayak gini. Ini penjelasan customer, ini kan penjelasan, ya, apa yang disampaikan oleh customer. Nah, apa yang disampaikan itu ditangkap oleh project manager kayak begini, kayak gambar kedua ini, ya. Apa yang ditangkap ini kayak gambar kedua. Kemudian ternyata setelah disampaikan, manajer proyek sampaikan ke sistem analis, itu menjadi gambar ketiga, ini sudah berbeda. Kemudian dari analis itu menyampaikan kepada programmer, ini seperti yang di gambar keempat, ya. Kemudian konsultan bisnisnya menggambarkan seperti gambar kelima, ya. Kemudian bagaimana proyek itu didokumentasikan, tidak ada dokumentasinya di gambar ke-6. Kemudian dalam operasionalnya, ya, dalam proses instalasinya itu seperti di gambar ke-7, tapi biayanya sangat besar seperti di gambar ke-8, ya. Kemudian bagaimana dukungannya tidak jelas, tidak ada. Apa yang betul-betul diinginkan oleh pelanggan ini di gambar ke-10 seperti ini. Jadi ini adalah kegagalan requirement gathering, ya, gambaran dari kegagalan requirement gathering, di mana setiap informasi itu melewati satu orang, melewati satu peran, itu sudah ditangkap berbeda-beda. Nah, requirement gathering yang berhasil, apa yang disampaikan di awal di gambar 1, itu harus sama dengan apa yang terjadi di gambar 10. Itulah keberhasilan dari requirement gathering, ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis requirement itu, ya. Jadi analisis requirement adalah proses mendefinisikan ekspektasi atau harapan dari pengguna atau sponsor, ya. Jadi untuk suatu perangkat lunak baru atau sistem yang baru dibangun. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, aktivitas tersebut berupa pengumpulan requirement dilanjutkan dengan analisis. Analisis ini mencakup tugas menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh produk atau proyek, ya, kemudian dengan mempertimbangkan berbagai macam persyaratan, ya, baik itu yang bisa saja bertentangan dengan pendapat pemangku kepentingan. Nah, kita menganalisis, mendokumentasi, memvalidasi, mengelola requirement perangkat lunak atau sistem ke dalam, jadi semua kita dokumentasikan ke dalam software requirement specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini menjadi salah satu dokumen penting di tahap awal atau di tahap perencanaan dan analisis proyek. Nah, requirement itu ada dua. Ada namanya functional requirement, fungsi-fungsi atau proses atau fitur dari software yang harus dibangun di dalam software itu, dan juga informasi software di software itu yang harus ada.
Itu fungsi, ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian non-functional requirement terkait dengan sistem harus beroperasi, ya, bisa berjalan. Sistem kinerjanya harus bagus, diakses 1000 orang juga enggak apa-apa, tidak hang atau tidak lambat loading, ya. Keamanan, dia pasti aman, data kita harus tersimpan dengan aman, tidak akan bisa dihack oleh orang. Kemudian dia juga harus mengikuti kultur dan politikal budaya kerja dalam suatu organisasi. Nah, ini contoh functional requirement, ya. Jadi kayak misalnya ini sistem ATM, ya. Jadi sistem bisa memvalidasi PIN, sistem bisa melakukan pengecekan saldo, sistem bisa melakukan penarikan uang, sistem bisa melakukan pembayaran, sistem bisa melakukan transfer, sistem bisa melakukan pengecekan kondisi mesin. Nah, ini functional requirement, ya. Jadi kalian sudah bisa dapat gambaran, ya, seperti apa functional requirement. Ini kalau misalnya di sistem perpustakaan, ya, ini requirement-nya, functional requirement. Sistem bisa melakukan input data buku, input pendataan anggota, input transaksi peminjaman, ya. Sistem melakukan transaksi pengembalian. Sistem juga menyediakan fitur yang mungkin pengguna membaca artikel dalam perpustakaan. Sistem bisa menghitung denda, sistem bisa menampilkan laporan bulanan pinjaman atau mungkin mingguan juga boleh. Nah, itu tadi contoh functional requirement. Nah, sekarang kita beralih ke contoh non-functional requirement. Seperti apa sih non-functional requirement? Mesin ATM downtime-nya maksimal 24 jam dalam setahun. Ya, artinya apa? Dalam 1 tahun ATM itu hanya bisa disegarkan, ya, atau di maintenance itu 1 hari saja dalam setahun. Jadi kemungkinannya itu, ya, dalam 365 hari itu hanya 1 hari saja dipakai untuk maintenance, ya. Mesin ATM harus bisa beroperasi pada temperatur ruang maksimal 25 derajat. Kalau lebih panas itu bisa mesinnya cepat rusak. Itu sebabnya di mesin ATM itu selalu ada AC, ya. Kemudian mesin ATM harus terbuat dari bahan logam yang tahan korosi, ya, supaya tidak gampang dijebol, ya. Kemudian sistem harus merespon user dalam 2 detik. Jadi kalau kita masukkan ATM itu kan, begitu kita masukkan dia dalam sekian detik dia langsung keluar menunya, ya. Bayangkan kalau respon time-nya 1 menit, kita masukkan, tunggu 1 menit baru keluar menunya, baru keluar masukkan PIN, kita masukkan PIN, tunggu 1 menit baru keluar menunya, kita transfer 1 menit baru muncul berapa yang harus kita transfer. Wah, kalau 1 menit saja dia punya respon time, itu bisa 10 menit sampai 15 menit satu orang di dalam mesin ATM, ya. Itu artinya di mesin ATM orang bisa antri berjam-jam, ya, kalau untuk mengambil uang. Tidak efektif, lebih efektif ke bank. Nah, itu sebabnya kalau mau efektif minimal dia punya respon time 2 detik, ya. Kemudian mesin ATM harus melakukan minimal 1000 transaksi per hari, ya, dan seterusnya. Inilah contoh-contoh dari non-functional requirement. Nah, kalau contoh di sistem perpustakaan misalnya, sistem bisa berjalan di atas browser, ya, di Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer atau Edge sekarang ini, ya. Kemudian pengguna bisa membuka artikel dan dibaca, ya, nampilkan, dan tidak berlangsung, transaksinya berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Sistem juga harus memastikan bahwa data digunakan sistem harus terlindung. Besarnya program sistem misalnya maksimal 100 MB. Kemudian sistem memiliki yang termuka yang mudah dipahami. Nah, ini semua contoh dari non-functional requirement sistem perpustakaan. Nah, itu mengenai requirement gathering, ya, mengenai analisis requirement. Kita masuk ke bagian yang ketiga adalah business process modeling. Untuk apa business process modeling? Supaya kita tahu kemana tujuan kita, ya. Jadi business process modeling itu kita pahami dulu as is system, ya. As is system, sistem yang ada, to be system, sistem yang ingin dibangun. Kalau as is system itu belum ada sistem, itu namanya sistem konvensional, tetap kita sebut sebagai as is system. Apa yang ingin kita bangun itu adalah to be system, itu dulu kita pahami. Nah, dalam business process modeling ada 3 teknik, ya. Ada business process automation, BPA. Ini untuk bisnis yang melakukan perubahan kecil, ya, misalnya mengganti mesin ketik menjadi komputer misalnya. Ini otomatisasi, ya. Nah, kalau business process improvement ini perubahan menengah. Jadi seperti misalnya dulu Win sistemnya masih manual, kita ganti dengan menggunakan sistem informasi manajemen kampus. Nah, ini sudah business process improvement. Kemudian ada business process
yang perubahannya besar ya, atau kita sebut sebagai business process re-engineering atau BPR. Nah, ini merombak bisnis ya. Yang tadinya bisnisnya konvensional, sekarang kita masuk ke bisnis yang digital misalnya. Nah, itu betul-betul bisnis proses re-engineering. Yang tadinya memproduksi mobil dengan bahan bakar bensin, kita rombak menjadi mobil dengan bahan bakar listrik. Nah, ini perubahan besar ya, di mana sistem itu betul-betul juga kita rombak secara besar-besaran. Nah, kita lihat kalau automation itu sederhana saja, intinya sebenarnya mengurangi biaya, ya, kemudian menghemat waktu, akurasinya lebih tinggi, ya, layanannya lebih baik, ya, produktivitasnya lebih baik. Itu saja sih sebenarnya business automation ya. Jadi yang tadinya pakai manual sudah pakai sistem, itu sudah business process automation. Yang tadinya manual pakai komputer sudah business process automation. Nah, kalau improvement ini sudah cukup canggih ya. Jadi apa yang kita mau capai itu harus jelas ya. Kemudian bagaimana customer harus kita layani ya. Kemudian bagaimana memetakan penugasannya, bagaimana meredesain ya, sampai dengan proses implementasi ya. Tujuannya hampir sama dengan business process automation, tapi perubahan sistemnya itu sudah lebih besar ya. Tujuannya sama, meningkatkan efisiensi, mereduksi biaya ya, meningkatkan produktivitas ya, mencapai compliance atau kepatuhan. Nah, yang terakhir di sini adalah business process re-engineering. Ini perubahan besar-besaran. Strategi bisnis harus kita rombak ya. Kemudian betul-betul kita analisis bagaimana sistem konvensional sekarang, satu sistem yang ada sekarang, kita rombak ke sistem yang modern. Itu betul-betul dirancang dengan baik. Kemudian bagaimana desain dari sistem yang akan kita buat dan proses transisi dari sistem lama ke sistem yang baru ya, ini pasti cukup rumit ya. Kemudian kita menginisiasi perubahan-perubahannya, kita deteksi, dan yang terakhir kita melakukan monitoring kontrol bagaimana supaya business engineering itu bisa berhasil. Saya kira demikian materi untuk pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.